Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, let's talk in detail. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun dan dimanapun teman-teman atau pemirsa menyaksikan tayangan ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusan, bukan begitu? Ya, begitulah. Oke teman-teman, kita masih balik lagi di PKA yaitu Tasikmalaya Official, dimana kita nih podcastnya mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang Santai, apa sih yang lagi santai. hangat. Oke. Iya, saat ini buat dibahas. Dan kali ini aku kedatangan narasumber yang gak kalah luar biasanya dari yang kemarin. Ada saudara Bang Ali Yapi. Bang Ali, boleh perkenalan dong sedikit? Oke, apa sih yang harus dikenalin di sini? Nama kan udah pada. Pak, Oke. tidak semua netizen tahu nama Bapak ini Pak, masalahnya Pak. Oke, perkenalkan sebelumnya. Hmm. Izin apa sih dipanggilnya, moderator atau apa ya? Izin perkenalkan diri, nama Ali Yapi. Sekarang saya di IAIT, duduk di tingkat 4 semester akhir. Ada lagi? Oke, udahlah cukup segitu. Segitu dong Iya, perkenalannya. Biasa dipanggil bisa Alay, bisa Ali, apalah biasa teman-teman. Oke. Bang Ali nih, kali ini kita mau ngobrol tentang lika-liku teman-teman semester akhir nih. Apalagi Oke, kita nih sesuai. sama-sama angkatan 2018, kayaknya bakal krenyes-krenyes nih kalau kita ngebahas beberapa permasalahan atau beberapa hal yang emang lagi hangat-hangatnya di telinga para teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Oke, siap. Berhubung saya juga memang sedang tingkat akhir dan memang sedang menyusun tugas akhir. Tapi Pada sedang kesempatan menyusun. hari ini sedang berproses. Alhamdulillah. Kemarin mulai melakukan penelitian sekitar sudah 2 hari lah, 2 hari. 2 hari penelitian. 2 hari. Hebat sekali ya narasumber kita, penelitian cuma 2 hari loh. Keren banget. Belum, masih dalam Oh. proses. Oh iya, maaf soalnya Emang segampang itu soalnya saya penelitian? sudah daftar gitu masalahnya, jadi tidak tahu nih. Oke, tidak apa. Oke Bang Ali, sebelum kita lanjut lagi, aku pengen ingetin nih sama teman-teman yang lagi menyaksikan, jangan lupa di like, comment, share, dan pastinya di subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi nih buat bikin konten-konten yang lebih menarik lagi buat teman-teman semuanya. Oke, siap. Siap. Lanjut, apa nih kita kira-kira? Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kan kita itu adalah salah satu mahasiswa yang menjadi saksi perubahan status dari STAI ke IAIT. Iya. Kemudian kita juga mengalami masa dipimpinnya oleh 3 orang nih dalam masa perkuliahan kita. Kita sempat dipimpin sama Kang Holis, kemudian sempat oleh pas almarhum kita, Kang Beki. kita angkatan 2018 ya. 2018. Dan sekarang oleh Kang Haris. Artinya kita itu pernah di masa-masa yang begitu panjang gitu. Iya. Nah, apa sih yang dirasa selama masa-masa itu Bang Ali? Apa ya? Kalau pas awal masuk kuliah sekitar 2018 kan. 2018 itu zaman masih status kampus tuh sekolah tinggi. Sekolah tinggi, terus ketuanya pada saat itu Pak Dr. Holis Muhlis. Nyeritain sejarah apa gimana sih? Ini lebih ke pengalaman pribadi sih memang. Ketika pada saat itu saya memutuskan untuk masuk ke STAI, memang salah satunya ketertarikan saya adalah karena STAI terkenal dengan kampus aktivis pada saat Kampus itu, dan memang aktivis. ketika SMA dulu saya hidup di lingkungan yang memang sering sekali bersentuhan dengan orang-orang aktivis. Jadi memang pada saat itu saya direkomendasikan untuk coba kamu masuk ke sini. Betul. Gitu sih. Apalagi katanya dulu STI itu terbaik sejabar Banten Iya, gitu kan. Betul. Pas saya masuk 2018 itu memang STAI kalau nggak salah tuh baru dapat penghargaan. Dari apa sih istilahnya, Bertais ya. Sebagai sekolah tinggi terbaik. Kalau menurut Ali sendiri dari dulu STAI sekarang IAIT gimana nih perubahannya? Apakah menuju ke lebih baik atau mengalami kemunduran nih jangan-jangan? Kalau urusan perubahan itu sih memang pas masuk 2018 kita udah dengar pas angkatan 2018 dengar apa tuh?
udah ada berita soal perubahan status STI betul, itu betul. ke institut pada saat itu. Cuman karena memang ada beberapa kendala, mungkin termasuk ada ya wabah yang kemarin itu sekitar 2 tahun lebih, perkuliahan juga terganggu kan pada saat Betul. itu. Nah, sehingga pada akhirnya baru setahun ke belakang STI berubah statusnya menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya. Buat saya sih itu satu kebanggaan dan satu progres yang cukup positif dan harus diapresiasi oleh kita selaku mahasiswa yang memang betul. cinta dan peduli terhadap STI yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Tasikmalaya. Oke, bener. Nah Bang Ali, ngobrolin sekarang kita di tingkat akhir kayaknya nggak kerasa banget loh ya. Nah, Maksudnya bener sih. kita dari 2018 masuk, Bener, kita itu 2000. salah angkatan terakhir yang mengalami perpeloncoan kayaknya ya. 2018 masuk itu kita tuh masih ada ospek-ospek Iya, kayak bawa-bawa karung kayak gitu ya. Kita tuh pas masuk awal tuh bawa karung, terus pakai sepatu yang pakai tali Rapia tali gitu-gitu ya. rapia, terus apa ya, topi yang dari apa sih dulu tuh, dari karton dibikin Betul. kayak gitu, terus bawa buku ya didesain sedemikian rupa lah. Pada saat itu sih memang saya kira itu ospek yang macam itu mungkin terakhir 2018. Iya, terakhir karena di angkatan kita. 2019 Ada aturan baru ya. ada aturan baru, terus memang belum Covid pas Awal-awal datang belum kayaknya ya? Bang. Oh iya, awal 2020 kan Iya. ya, 2020 Tapi baru. nggak nyangkanya tuh kita tahu-tahu sekarang udah skripsian aja. bener Maksudnya sih. kayak nggak kerasa banget loh waktu. bener sih Bener sih, iya. Iya. 4 tahun bener kan. Iya benar. 4 tahun 2018 sekarang 2022 gak kerasa sih, meskipun Oke. sebetulnya ya banyak cerita, banyak pengalaman yang luar biasa. Benar-benar. Sampai bisa di titik ini tuh ya panjang lah. Gitu ya. Nah, ini Oke, sangat apalagi Bang Ali berharga. seorang dulunya mantan Presma di kampus kita. Jadi mungkin banyak sekali lika-likunya, apalagi dengan teman-teman mahasiswa dan para langit-langit ya. Iya begitulah. Oke, Bang Ali. Jadi sebenarnya kemarin sebelum kita podcast aku sempat share ke teman-teman terkait apa sih yang pengen mereka tanyain gitu, atau apa sih keluh kesah yang pengen ditebeng curhatin gini ke sini. Jadi aku udah menghimpun banyak banget teman-teman. Aku nggak nyangka respon teman-teman tingkat akhir bener-bener excited banget loh, Li. Terkait tingkat akhir, mahasiswa tingkat akhir. Cuman ya aku kerucutkan lah ya Bang ya, supaya tapi bentar sih sebetulnya. wah, ada disclaimer Enggak sih, dulu nih. enggak. Kenapa? Sebetulnya kalau ngobrolin tingkat akhir, apa ya? Apa? Saya tuh ngerasa harusnya memang yang dipanggil ke sini tuh ya mahasiswa yang nantinya calon apa sih, cum laude lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, buat sharing-sharing ya kan. Kalau nggak sih, soalnya saya ngerasa ya saya bakal gak sih cum laude. Semoga tidak ada yang tidak mungkin kan. Kayaknya sih ya besar kemungkinan tidak. Padahal udah optimis saya dengernya. Oke, sesi pertama nanti kita pengen Q&A, dan sesi kedua ini sesi nebeng curhat, jadi curhatan teman-teman mahasiswanya. Oke. Di sesi pertama Q&A, soal yang pertama nih Bang Ali. Oke, ada Seberapa pentingnya sih skripsi menurut kalian katanya? Arti skripsi. Seberapa penting sih skripsi? Iya ya. Ya kalau memang seandainya ada aturan. Apa nih? Kalau seandainya ada aturan, Mendikbud lah gitu misalkan, buat ada aturan tingkat akhir itu gak apa-apa gak buat skripsi ya. Oke, berarti skripsi gak penting. Tapi masalahnya skripsi itu memang salah satu yang menjadi apa ya, indikator bisa dibilang indikator pencapaian, atau bisa dibilang salah satu standar yang memang harus ditempuh oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai yang namanya juga kan tugas akhir. Betul. Akhir. Mereka yang di semester akhir kan gak ada UAS, gak ada UTS, gak ada apa. Adanya kan tugas akhir. Selama pas masuk semester 8 kan sekitar 6 bulan kita udah mulai ngajuin judul, terus proses bikin proposal penelitian. Jadi ya
memang skripsi ini sih memang penting. Terus kan di samping memang penting sebagai tugas akhir, salah satu syarat mendapatkan gelar, di samping itu juga penting karena selama kita berproses kuliah 4 tahun ini kita sih bisa bikin karya apa sih. Benar. Salah satunya benar. Itu tugas akhir, kita bikin satu penelitian, kita bikin satu tulisan yang mungkin di satu saat nanti di masa depan itu bisa jadi satu kebanggaan lah gitu. Betul, Kita punya pengalaman, pernah bikin nulis, pernah bikin tulisan, pernah bikin apalah gitu. Iya sih. Kalau menurut saya sih kenapa skripsi itu penting, benar tadi kata Bang Ali, ya karena emang penting gitu. Kalaupun misal teman-teman ngerasa skripsi ujung-ujung nanti dijual dan lain-lainnya, coba deh bahkan di kilo. Cuman masalahnya ya kita ambil positifnya aja lah. Kita kan jadi belajar bagaimana tertibnya administrasi, bagaimana penelitian yang sesungguhnya ya kan Bang ya. Apalagi di Tridharma kan katanya ada penelitian. Benar. Salah satu salah satu poin di Tridharma Perguruan Pendidikan, juga, penelitian dan pengabdian. pengabdian. Nah, ada 3 poin untuk Mantap. saya lupa. Berarti benar nih mahasiswa tingkat akhir ya tahu Tridharma lumayan. Enggak, soalnya pas masuk kan doktrinnya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Oke. Pertanyaan ada lagi. Ada. Oke, siap. Pertanyaan kedua, ambil kualitatif atau kuantitatif? Apa alasannya? Terus gampangan yang mana katanya? Apa sih ya? Kalau saya sih ngambil yang kualitatif. Berhubung memang jurusan saya ini bukan iklan ya. Jurusan saya ini tidak seperti Mbak yang di depan ini. Saya di hukum tata negara. Kebetulan kalau yang rumpun sosial itu sih rata-rata biasanya ngambil penelitiannya kualitatif. Oh gitu. Saya juga lihat penelitian terdahulu di jurusan saya itu kebanyakan memang ngambil yang kualitatif, minim lah, bahkan nggak ada sama sekali yang pernah ngambil penelitian milih kuantitatif gitu. Nggak tahu kenapa sih, cuman kalau apa sih tadi kelebihan dan kekurangannya? Alasan kenapa sih milih metodologi penelitian kualitatif? Kalau saya sih alasannya lebih ke, kalau buat saya sih sebetulnya itu kan tergantung tergantung karakter mahasiswanya juga. Benar. Tergantung karakternya. Saya ngambil kualitatif karena memang saya merasa bahwa penelitian kualitatif ini sesuai dengan permasalahan yang sedang saya teliti. Nah, makanya kalau misal ada pertanyaan, Kak, mending kualitatif apa kuantitatif? Gampangan yang mana, susahan yang mana? Menurut saya nggak ada gampang, nggak ada susah, ya itu menyesuaikan apa masalah yang kamu hadapi ya kan ya? Karena nggak bisa kita paksakan misal karena kualitatif atau kuantitatif nih lebih keren. Akhirnya permasalahan yang harusnya sama kualitatif dipaksain kuantitatif kan nggak kelar ya? Iya. Benar. Jadi kembali lagi aja teman-teman, masalah yang dihadapinya cocoknya pakai metodologi apa? Penelitiannya mau yang mana? Gitu. Makanya nanti kuliah pas medlit jangan bolos-bolos. Nah, benar. Karena itu salah satu penyesalan juga ya. Iya benar, karena nanti juga teman-teman sebetulnya bakalan dapat salah satu mata kuliah tentang metodologi penelitian. Nah, di situ sih teman-teman perlu jeli dan perlu sangat harus memahami terkait mata kuliah tersebut, karena benar. Itu nanti di semester akhir teman-teman bakal merasakan ya bermacam kesulitan apalah gitu terkait metodologi penelitian. Ada lagi nih, ada nggak sih mata kuliah yang harusnya aku tuh bener-bener belajar nih mata kuliah ini dulu, nah katanya gimana? Apa ya, salah satunya itu sih itu ya? Saya metodologi kerasa banget penelitian, karena saya merasa pas mata kuliah metodologi penelitian pada saat itu terlalu santai gitu, tapi nggak jarang bolos sih, nggak gitu maksudnya, tapi ya terlalu santai dan memang tidak bukan gak excited sih, tapi lebih ke karena memang kultur di kelasnya juga santai teman-teman. Jadi ya saya bawaannya ya jadi santai aja, padahal pada saat itu kita juga kan ada tugas mata kuliah, harus bikin semacam proposal penelitian pada saat itu. Tapi saya sih lebih ke ada sih teman-teman yang memang secara langsung penelitian ke lapangan, tapi saya sih enggak. Itu lebih ke mengambil studi kasus saya dulu lupa lagi. Dan saya kira memang pada saat itu sih kesalahan saya tidak mengambil
untuk belajar gitu, terjun ke lapangan secara langsung, melakukan penelitian terkait dengan mata kuliah tersebut. Benar. Ini pertanyaannya dari ada tingkat nih soalnya. Mungkin Oh, iya. pengen tahu nih tanggapan kakak-kakak gitu. Harusnya mata kuliah apa nih yang benar-benar diseriusin gitu. Karena ya rata-rata semua teman-teman mahasiswa akhir pasti ngejawabnya metodologi penelitian. Iya. Karena itu benar-benar ngaruh Iya, banget sama benar. teman-teman nyusun gitu ya. Terus pas bimbingan juga biasanya ditanyain, saya adalah salah satu orang yang memang ditanya pas bimbingan skripsi pada saat itu, setelah kita sidang proposal terus bimbingan ngerjain skripsi bimbingan. Siapa dosen metodologi penelitiannya katanya. Saya bilang ini gitu pada saat itu. Gimana katanya? Apa yang kamu pelajari? Ya pada saat itu sih sebetulnya kerasa sih Benar. bukan gak benar sih, tapi memang belum sampai titik maksimal gitu. Betul. Maksimal saya belajar metodologi penelitian pada saat itu. Oke. Next ini, Oke, siap. gimana caranya biar nggak stres ngerjain skripsi? Kayaknya ini salah nanya deh, nanyanya harusnya jangan sama kita nih kayaknya. Karena kita kayaknya aku sendiri pernah ngalamin di mana bener-bener stres gitu ngerjain skripsi. Tapi mungkin Bang Ali ada cerita lain Tapi nih. sih Bisa? kalau buat saya sih stres gak jadi masalah, karena stres itu masih satu tahap di bawah gila. Bener. Jadi sebelum jadi gila itu oke-oke aja ya. Nggak, iya sih. Apa sih, kalau saya kan suka ngobrol kan sama teman-teman, kuncinya Temen yang tetap- mana? Ya kamu lah salah satunya. Ini ada paham ya, ini ada teman-teman ini. Gimana? Kalau misalkan ada masalah atau ada apalah, ini tugas akhir. Kalau memang teman-teman menganggap masalah lah gitu misalnya, ya kuncinya tetap santuy. Saya sih selalu gitu. Tapi teman-teman jangan jangan mengikuti itulah gitu. Nanti ya istilah Sundanya kabang bayut kan bahaya. Benar. Tapi sih saya meskipun santuy, saya tetap berprinsip tugas akhir itu harus tetap beres. Mau wisuda tahun sekarang? Insya Allah bisa beres. Oke, bener sih. Stres itu ya wajar aja, itu dinamika bener. ya teman-teman. Maksudnya Bener. jangan karena kamu jangan stres justru kita makin tertekan gitu Iya. karena terkekang. Jadi luapkan aja emosimu seadanya gitu, tapi jangan berlarut-larut Iya, gitu. di samping itu kan orang sampai pada ngerjain tugas akhir gitu, terus sampai pada satu titik dia itu pusing, mumet dan lain sebagainya. Saya kira itu juga harus diapresiasi sih sebagai satu betul. pencapaian, bahwa dia tuh ngerjain tugas akhirnya memang Serius, niat. benar-benar Benar. niat gitu, udah niat. Gak tahu niat memang benar-benar, gak tahu niat pengen cepat lulus, gak tahu sih kan. Oke, jadi intinya stres boleh aja, tapi asalkan teman-teman bisa nge-manage stres itu ya. Yes, apalagi yang sebentar lagi mau menikah. Nah, ini Apalagi yang mau bentar, kok tahu harus ya? cepat. Ini soalnya teman-teman, pertanyaan selanjutnya ada berbau-bau pernikahan nih. Wah, ini udah bisa ngebaca teman-teman kayaknya. Atau kalau enggak, mungkin dia juga mikirin hal yang sama gitu Iya, ya. berhubung saya juga sedang menganalisa dan menganalisis, jadi ya agak sedikit terlatih lah Oke. untuk saat Gini ini. katanya Bang Ali, mitos atau fakta kalau lagi skripsian bawaannya pengen nikah katanya. Masya Allah. Siapa sih ini yang nanya, cewek atau cowok? Soalnya ini yang nanya ini nih bukan cuma 1-2 orang lah teman-teman. Masya Allah. Fakta atau mitos kalau lagi ngerjain skripsi terasa bawaannya Pengen nikah. Gimana? Sekali lagi kalian bertanya pada orang yang salah kayaknya. Jangankan mikirin pernikahan ya kayaknya dia. Salah ini, salah besar nih. Itu mah jangan diceritain ke publik. Jadi gimana? Mitos atau fakta nih Bang Ali? Kalau saya sih tergantung. Kalau buat saya mungkin itu mitos sih, karena saya nggak merasain itu. Ya lebih ke pokoknya harus beres. Gak dikejar sama harus apa. Bentar. Berarti prinsipnya harus selesai di waktu yang tepat atau selesai tepat waktu nih Ya konsepnya? selesai tepat waktu lah. Selesai tepat waktu ya dalam waktu yang apa ya istilahnya? Ya. Dalam waktu yang
Seharusnya. Oke. Soalnya kalau misal tepat waktu kayaknya karena kita manusia yang pengen belajar dan belajar kayaknya nggak ada titik akhir ya. Iya sih, Oke. benar. Kalau buat saya sih itu ya tergantung teman-teman. Kalau memang yang apa sih ngebet kalau yang- kalau istilahnya ngebet pengen itu ya cepat kelarin dan memang ya bisa jadi itu bawaan sih. Kalau saya Iya, sih iya. enggak, santai-santai. Kalau aja, saya nggak sih tahu. mungkin karena lihatnya dari sudut pandang perempuan nih. Karena memang perasaan-perasaan itu dan pemikiran-pemikiran itu wajar lah datang. Karena Iya. kita ngerasa aku nggak kuat nih nyelesain ini sendiri, butuh orang buat benar dengerin, sih, butuh benar. orang buat Newport gitu kan. Benar. Jadi larinya pengen nikah gitu. Cuman masalahnya udah ada nggak nih orangnya? Iya sih, itu yang jadi masalah sih itu. Oh, iya. Iya mohon maaf. Oke, ada pertanyaan terakhir nih. Oke. Pilih mana? Datang ke undangan nikahan mantan atau datang ke wisudaan teman seangkatan? Allahu Akbar. Mana nih? Datang ke undangan nikahan mantan atau datang ke wisudaan teman seangkatan? Ya kalau saya sih lebih ke Kemana? Tapi jujur li. Oh, jujur Li, oke. Jujur Li gimana? Saya tuh gak punya banyak mantan sebetulnya. Lain kampanye. Ya lanjut. Benar serius. Jadi meskipun ada gitu misalnya, tapi di luar kemungkinan, saya memilih datang ke tempat wisudaan aja. Jadi Saya- lebih saya milih ke lebih datang milih ke- ke wisudaan teman seangkatan gitu. Iya, teman seangkatan daripada ya datang. Berarti ke- kamu wisudanya nanti nggak mau barengan kita? Astagfirullahaladzim. Kan Enggak, pilihnya maksudnya- ke nikahan mantan ya otomatis dia ya udah deh gue nggak apa-apa gue nggak wisudaan bareng sama lu gitu kan, bener nggak sih? Enggak kayak gitu, tetap. Sih. Ya kan, loh kejebak loh. Aduh, kena deh. Jadi sekarang ya, teman-teman kita udah tahu bahwa Update ya, Ali pantas saja skripsinya diganti judulnya karena sudah legowo, ya udah kalian yang wisuda biar saya datang Aduh. sebagai tamu undangan. Aduh. Ya tapi kan itu bagian dari apa ya? Ya cerita lah perjuangan yang mau gak mau sih itu harus dilalui karena itu bagian dari Benar. dinamika hidup. Dinamika, Ya, di lagi-lagi. samping- Ya, saya kan pernah bikin satu quotes, Apa tuh? teman-teman juga mungkin pernah baca. Enggak pernah baca saya. Apa tuh? Mana sih lo? Ya, kurang lebih itulah bahwa sederhananya kayak semacam hidup susah, terus kadang habis bensin di jalan, ngepes ban, terus skripsi, terus menghadap calon mertua misalnya gitu. Nah, itu kan calon apa? Calon mertua gitu Kaku misalnya. gitu. Boleh, Itu kan boleh. bagian dari dinamika hidup yang harus Tapi sereman mana sih? Sereman skripsian apa sereman ketemu calon mertua? saya sih belum pernah pengalaman. Tapi kira-kira bakal susah mana nih? Aduh, ini ya akan semakin terungkap ini identitas jati diri ini. Jadi imbang lah ya. Ya, sebagai sesama jomblo kan. Astagfirullah. Baik, next aja ya, nggak usah bahas-bahas spesies deh. Aduh, ini suasananya jadi makin memanas soalnya. Oke. Oh, kan kayaknya buat pertanyaan nih udah beres nih Bang Ali. Jadi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kita jawab, jangan tenang, nanti kita usahakan dijawab secara personal ya. Benar. Dan sesi yang kedua itu namanya nebeng curhat. Oke, nebeng curhat sih. Namanya apa katanya Bang Ali? Nebeng curhat. Oke. Saya minum dulu Nih, ya. oh boleh. Tadinya saya mau suruh dia baca, tapi dia malah minum. Oke Bang Ali, boleh Berhubung dibaca ini nih. suasananya Nomor 1 itu panas, jadi pengen harus curhat minum dong. katanya. Nebeng curhat. Ada beberapa ini. Bacain yang pertama ya. Enggak. Bismillah. Sesi nebeng curhat. 1. Hei. Lanjut. Pertama. Capek banget sama pembimbing yang susah Bukan banget. gitu nadanya Bang. Yang mana sih? Bener nggak? Benar, tapi bukan iya, iya. capek banget. Oh iya, Nggak iya. gitu bacanya. Berarti harus ngikutin Oke. apa sih suasana yang Iya, barusan. benar. Oke. Gimana tuh? Aduh,
ini masalah ekspresi sih aduh. Lagi-lagi kayaknya capek saya salah deh minta orang buat bacain curhatan orang. Oke, pertama coba. Apa? Capek banget sama pembimbing yang susah banget ditemuin. Sibuk banget, sekali bimbingannya banyak banget revisian. Nah, Ya, benar. gimana sih? Benar sih, itu capek banget sih. Maka buat para pembimbing yang kiranya lagi nonton, mohon dengan sangat ya, kalau sudah dijadwalkan mohon untuk datang. Kalau mau batal konfirmasi dulu, karena kita itu lumayan agak gimana gitu. Ya, oke. Ya sih, wajar sih kalau teman-teman ngerasa capek ya. Wajar sih kalau ngerasa capek. Terus ya yang tadi saya bilang bahwa itu bagian dari proses yang memang mau tidak mau itu kan harus dilalui, wajar lah. Ada solusi nggak kira-kira biar dosennya itu gitu, agak apa kalau care saya gitu? sih Mending gimana nih? Kalau saya sih apa ya, saya kalau bimbingan tuh misalnya nggak tahu sih teman-teman kayak gimana, kan ada 2 dospem ya, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Nah biasanya saya tuh pembimbingan itu ke dosen 1, dosen pembimbing 1 dulu. Nah dia kan nanti ngasih revisian sedikit banyaknya gitu. Nah habis itu kita juga ngerjain belum ngerjain revisi, tapi kita temuin dospem 2, temuin dospem 2 kita tunjukin, Pak, kita mau bimbingan saat ini dan ini revisian dari dospem 1 gitu. Itu sih saya kira kalau polanya seperti itu setidaknya akan meminimalisasi miskomunikasi atau mispemahaman, karena kan ya wajar kan 2 kepala berbeda pendapat. Betul. Gitu misalnya. Nah kalau revisiannya kita kasih tahu ke dospem 2 gitu misalnya, ya dia juga bakalan tahu lah, dan mungkin gak akan yang tadinya udah direvisi gitu misalnya, kalau udah dikerjain gak bakalan direvisi lagi. Benar. Dan kalau misal teman-teman nanya, terus solusinya gimana nih? Aku capek nih sama dospem yang kayak gini terus. Menurut aku satu sih, coba komunikasiin lagi sama dosen tersebut. Pak, saya butuh bimbingan begini. Kalau misal setelah kita komunikasi tidak ada perubahan, ada baiknya kok kita coba konsul sama pembimbing akademik. Kan kita punya pembimbing akademik kan. Nah nanti biasanya pembimbing akademik akan mengarahkan, akan menjembatani kita dengan dospem kita. Benar itu tambahannya memang ada. Kita kan dari pas masuk itu ada dosen pembimbing DPA ya. DPA dosen pembimbing akademik. Nah, kita juga sebetulnya bisa konsultasi sama beliau lah gitu, terkait penuntasan tugas akhir. Jadi nih buat adik-adik barangkali yang masih di SMA SMK bingung nih nanti kuliah aku gimana. Tenang, karena nanti tiap mahasiswa punya DPA, dosen pembimbing akademik, yang akan ngebantu kamu, ngemantau dan segala hal yang kiranya kamu pengen tanyain boleh banget sama DPA itu. Oke, yang kedua dibaca lagi, kayaknya takut nggak bernada ini. Gini katanya curhatan, nebeng curhat kedua. Tingkat akhir dana macet, waktu mepet, dosen ngarurusuh. Urusan pribadi yang tak bisa diengkek-engkek, pusing kayak es campur. Masya Allah, memang sih. Gimana nih tanggapannya? Masalah tiap orang memang beda-beda sih. Tapi memang biasanya sama dalam hal finansial ya sudah. Kayak ini benar-benar. Gak tahu. Masalah dalam hal itu memang biasanya beda-beda. Tapi dalam finansial biasanya ya itu menjadi hal yang udah biasa. Gitu. Betul. Tapi terkait dengan permasalahan itu sih, kalau saya sih selalu santai, terus gak terlalu ambil pusing, gak terlalu dijadiin beban gitu. Gak terlalu dijadiin beban. Jadi lebih fokus ke misalkan kita lagi bimbingan, kita lagi ngerjain tugas akhir, terus ada masalah apa lagi, kita lebih fokus ke gimana sih caranya nyari solusi gitu. Lebih itu kan lebih melampaui masalah. Kalau nyari solusi kan setidaknya kita nemu jalan, nemu celah buat gimana sih permasalahan ini bisa selesai gitu, bisa cepat selesai. Itu sih kuncinya. Lebih kalau misalkan ada masalah, dikit-dikit ada masalah, ya jangan terlalu diambil pusing lah gitu. Santai aja, namanya juga hidup kan. Dan ya lagi-lagi menurut aku ya udah, kalian coba konsul ke pembimbing akademik. Nanti insya Allah mereka bakal bantu kok, karena pengalaman saya juga pernah di pendanaan saya agak macet, kemudian saya coba konsultasi ke pembimbing akademik dan akhirnya nemu solusi. Semoga teman-teman yang ngirim ini segera menemukan solusi. Rekomendasi dari saya, coba cepat-cepat hubungin pembimbing akademiknya ya.
Nebeng curhat yang Oke, ketiga. Yang ketiga, skripsi itu nyalse tapi bikin ketar-ketir. Apalagi lihat orang udah bimbingan, bikin stres. Aduh. Kayaknya ini kamu yang ngirim ya? Aduh. Bikin stres, harus nyari masalah. Padahal diri sendiri aja banyak masalah. Betul. Emang benar sih. Tapi ada satu kata yang bikin semangat, yaitu yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Siapa sih ini? Siapa Sama ya? jalani, nikmati, syukuri. Hehe. Numpang curhat ya. Iya, boleh Ya banget. sih, saran saya kalau memang masalah Anda itu memang patut dan layak untuk dibikin skripsi, kenapa tidak bikin aja gitu. Benar. Iya. Kalau seandainya masalah lu itu kayaknya ini relevan deh kalau dibikin satu penelitian di tugas akhir gitu ya, tinggal bikin kan. Masalah akademik Berarti ini benar. ya. Gini, kamu tadi kan katanya kata si yang kirim ini, apalagi lihat orang udah bimbingan bikin stres. Berarti apakah Bang Ali stres ketika melihat saya sudah bimbingan? Saya sudah bimbingan 1, 2, 3 misal. Teman-teman. Stres nggak tuh? Saya merasa beberapa langkah masih di belakang. Oke. Oke. Terus Saya belum, mengakui. stresnya belum berakhir. Enggak Terus lah. pas ada informasi diganti judul itu makin stres nggak atau be aja? Aduh. Kalau lucu sih sebetulnya. Ganti judul. Tapi ini sih bukan berbagai penderitaan sih. Buat saya sih itu bukan satu penderitaan. Betul. Benar, Tapi benar. justru satu jalan buat saya melakukan mengevaluasi apa yang saya buat gitu. Terus kan ya wajar aja sih, aja karena memang kita kan posisinya lagi belajar. Betul. Terus Bukan lomba lah ya, bukan lomba lari yang harus cepet-cepetan. terus saya juga sih syukur alhamdulillah, karena memang berarti apa yang dilakukan saat ini, karena kan udah itu kan dulu. Oh dulu, Itu kan siap, dulu. siap dulu, Itu siap kan dulu, itu kan oke. dulu. Nah sekarang saya juga udah turun ke lapangan, kita melakukan penelitian gitu. Alhamdulillah lah, beberapa langkah sudah ada sedikit progres. Tapi kalau untuk daftar ya saya beberapa langkah di belakang teman-teman. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Saya menyusul sebentar. Oke, kita tunggu ya. Kita kawal bersama-sama. Enggak, emangnya Oh, nyusul wisudanya apa nyusul daftar sidangnya ini? enggak lah, nyusul daftar sidangnya. Oke, Emang kita teman-teman, tunggu lah ya. emang Apa tuh? enggak jadi ya. Oh, enggak jadi ya. Oke, bener. Jadi tenang aja buat teman-teman yang ngerasa kok aku kayaknya berat banget, kok aku gini banget, sedangkan bener. yang lain Nah, udah itu langkah. sih. Itu karena proses Bener. tiap orang itu beda-beda gitu. Poinnya itu sih. Kita sih kadang mikir emang cuman kita sih yang punya masalah, padahal kan enggak. Nice. Padahal kan enggak, setiap Nice. orang punya permasalahan masing-masing. Ada yang diubah metodologi penelitiannya, ada yang bahkan diganti judulnya gitu. Seperti? Misalkan terus ada yang misalkan udah penelitian ke lapangan tapi ternyata datanya atau misalnya kasus di prodi saya lah gitu, ternyata aturannya udah berubah gitu. Nah, itu harus benar. ulang lagi kan dari awal. Ya, itu sih Semangat. wajar aja, namanya juga kan penelitian. Ya lagi Betul. belajar lah. Jadi sekarang lah ya kita pusing-pusing, tapi suatu saat nanti kita bakal keinget, oh dulu perjuangan Iya, gua waktu benar. skripsian itu gila bener gini ya kan. Benar. Beda lagi kalau semisal set ya udah Benar. gitu kan. Iya sih. Berarti itu orangnya pintar. Enggak sih. Karena Enggak sepinter-pinternya orang kayak seenggaknya loh. pasti ada prosesnya Enggak sih, lah. enggak kayak gitu. Skripsi itu bukan tugas akhir itu bukan urusan pintar atau bodoh. Enggak. Tugas akhir itu bukan urusan pintar atau bodoh. Ada bodoh. sedikit. Tapi ada sedikit lah Ada mungkin, atau ya ada bumbu-bumbu keberuntungan lah mungkin. betul, seperti, betul. seperti teman kita yang satu ini. seperti memang tim ya, kreatif kita, Bang ya, Amjay. Bapak itu memang Sat banget nggak ya. tahu pintar atau ya, tapi ya mungkin saya Mantap akui lah sih, ya. paham memang Intinya buat luar biasa. yang penting nanti kita bisa sama-sama keluar dari kampus ini bareng-bareng, Iya, benar, selayaknya benar. waktu dulu kita Kar- masuk ospek benar, bareng-bareng. karena
skripsi itu bukan yang cepat. Skripsi itu bukan yang cepat. Ya, skripsi itu bukan yang cepat tapi yang beres. Bener sih. Bener. Jadi buat teman-teman santuy tapi tetap dikerjakan. Tapi jangan patah semangat, jangan insecure ya. Terus santuy tapi santuy yang progres loh gitu. Betul. Ada kan santuy yang kesantuyan gitu. Santuynya tetap progres loh teman-teman. Jangan santuy ngopi nongki, jangan kayak gitulah. Tetap berproses, tapi santuy itu sih lebih diartikan ke bagaimana sih kita bisa mengendalikan diri lah. Gitulah. Jadi tidak terbawa suasana. Jadi begitu ya buat teman-teman. Tapi kayak gitulah teman-teman. Oke, next masih ada lagi, masih di sesi nebeng curhat yang keempat. Oke. Titip dong buat adik-adik tingkat. Oh nih buat adik-adik tingkat nih, dengerin ya. Nih wejangan dari para karuhun kalian di kampus nih. Titip buat adik tingkat, belajar statistika yang benar, pahami metodologi penelitian. Ada tugas makalah itu kerjain biar ada gambaran buat skripsian. Bener gak sih? Mantap. Bener ya? Kalau bener sih, tapi kalau di prodi saya gak ada mata kuliah statistika, gak ada mata kuliah hitung-hitungan. Paling medlit ya? Paling metodologi penelitian. Terus ada sih satu yang hitung-hitungan tuh ilmu falak. Itu ilmu hisab ya. Bener. Ilmu hisab itu sih paling. Kalau statistika sih enggak. Ya berarti itu kan tergantung kebutuhan. Betul. Tergantung kebutuhan Dan teman-teman. Ini loh teman-teman, yang bagian ada tugas makalah itu kerjain bener loh. Ini pengalaman aku karena dulu aku orangnya tipe yang memang agak-agak malas dalam bikin makalah. Akhirnya pas disuruh skripsian itu kelabakan banget gitu, nggak tahu bahkan ini bikin daftar isi gimana, ini cara ngehalamin gimana. Bener loh teman-teman. Jadi kerasa banget sih. Kemampuan kita buat mengoperasikan komputer lah, mengoperasikan laptop itu jadi satu standar yang teman-teman harus miliki. Harus dimiliki teman-teman, terutama yang nanti akan mengerjakan tugas akhir. Karena kan kalau misalnya kita tugas akhir kan sebetulnya bisa beres, tapi kalau misalkan itu udah beres, terus kita kembali ke masyarakat, misalkan ada satu kebutuhan di masyarakat itu kita harus ngoperasiin komputer dan segala macam, dan ternyata kita tidak bisa, secara tidak langsung kan kamu kan pernah ngerjain tugas akhir gitu, setidaknya pernah pegang komputer atau pernah pegang laptop, tugas akhir kamu beres, tapi kok kenapa kamu gak bisa ngoperasiin? Nah, maksud saya itu tuh jadi poin penting di mana mahasiswa sebetulnya bukan cuma buat tingkat akhir sih, buat semua mahasiswa juga minimal menguasai ya pengoperasian tentang IT lah gitu, komputer, benar. Laptop itu teman-teman harus bisa lah gitu sebagai dasar lah gitu. Itu sih teman-teman, jangan bener loh, pelajaran pas di SMP, di SMA ada pelajaran TIK kan? Iya, ada pelajaran TIK, itu benar-benar sangat bermanfaat lah. Betul. Ngetik dan lain sebagainya. Jadi salah satu kalian capek nih ngetik itu latihan, karena siapa tahu nanti di dunia kenyataannya ya di masyarakat itu dibutuhkan gitu. Siapa tahu kan nanti jadi ketua RT gitu, terus ada jadi sekdes, siapa tahu kan. Bener gitulah, gitu hal-hal sederhana seperti itu. Betul. Oke, terakhir masih di sesi nebeng curhat. Terakhir buat dosen pembimbing. Nah, buat para dosen barangkali agak dibesarkan volumenya ya, barangkali gitu supaya lebih jelas lagi. Buat dosen pembimbing mau mengingatkan saja, permudahlah urusan saudaramu, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Ini loh yang ngirimnya. Itu barangkali saling mengingatkan ya Bapak Ibu dosen. Permudahlah urusan saudaramu, maka Allah akan mempermudah urusanmu. Ya, betul. Ya, itu sih cerminan kalau misalkan Pak Hamzah atau Bu Maya ini ditakdirkan menjadi dosen lah gitu misalkan. Ya misalkan. Ya saran yang tadi harus di itu sih. Saran yang tadi benar harus jadi harus benar-benar jadi prinsip gitu. Gak boleh ya balas dendam. Misal dulu gue zaman kuliah diginiin banget, gue bakal balas nih ke mahasiswa. Itu gak boleh ya? Kalau dulu sih sempat berpikir kayak gitu, misalkan kita ospek pas masuk, di ospek diperpeloncoin gitu dan lain sebagainya. Kita kan suka mikir pengen balas dendam, tapi
jangan kayak gitu. Oh jangan. Gak baik ya? Iya benar. Nanti Allah marah ya? biar Maafin Mbak Im, ya Allah. biarkanlah tangan-tangan yang tersembunyi yang bergerak, itu aja sih. Kalau saya mikirnya suka kayak gitu. Misalkan ada teman atau bukan teman, masa sih teman kayak gitu. Misalkan ada orang lah gitu, jahil atau lain sebagainya, ya kita santuy aja. Nanti juga akan ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang akan bergerak. Gitu sih. Wah, ngeri-ngeri sedap nih pertanyaan teman-teman dan curhat-curhatan. Sebenarnya ini masih banyak banget, tapi karena nggak mungkin kita share di sini semuanya. Jadi intinya apa yang tadi kita share semoga bisa mewakili lah pertanyaan-pertanyaan yang berisik di kepala teman-teman. Nah, Bang Ali, saya sih ada satu yang memang buat saya ini sangat apa sih, misalkan teman-teman mungkin bertanya apa sih yang berat dalam skripsi itu. Buat saya sih sebetulnya bukan penelitiannya. Bukan terjun ke lapangan, bukan nyari referensi, tapi enggak bos, enggak kayak gitu. Tapi buat persembahan loh, buat persembahan asli loh. Kita bikin nyusun dari mulai siapa gitu, persembahan buat ini asli itu. Buat saya itu sangat berat sekali gitu. Di samping memang ya bukan artinya kita penelitian ke lapangan itu gak berat, ya memang berat sih, dan memang ada beberapa kesulitan, trouble yang tidak terduga. Tapi buat persembahan itu loh teman-teman, mungkin nanti bisa sampai ke menitiskan air mata loh. Betul. Gitu loh. Bener, itu relate banget karena saya juga ngalamin kayak gitu. Ngerasain kan? Iya, sampai nangis bener-bener. Padahal kalau dilihat persembahan itu paling selembar, sedangkan penelitian kita itu berpuluh-puluh. Tapi asli. Itulah momen kita bener-bener nangis kayak ya saya udah nyampe di sini. Ini itu, aku persembahin buat kalian. Benar, karena kita kan lihat cerita, lihat proses ke belakang itu sampai sejauh ini loh, sampai titik ini gitu, terus kita bikin persembahan A B C. Ya Allah, ini begitu berat sih, tapi ya lah, intinya happy ending ya, tapi happy ending. Waduh, nggak kerasa banget kayaknya udah banyak banget yang kita obrolin, yang kita bincang-bincang. Apa ya, jadi tingkat akhir itu nggak semenyeramkan itu loh. Benar. Buat adik-adik tingkat maupun teman-teman yang lagi ngelamin, nggak semenyeramkan itu ketika kita bisa nge-manage semuanya, ketika bisa kita mengatur. Insya Allah itu gampang kok, selagi kita mau terus berusaha, mau berikhtiar gitu ya Bang ya. Betul. Skripsi itu sebetulnya bukan harus menjadi beban, bukan harus menjadi masalah yang menempel gitu di benak atau di pundak kita. Tapi tugas akhir itu ya kita nikmati saja itu sebagai satu proses yang namanya juga kuliah, ya pastilah bakal seperti itu gitu. Kita gak akan bisa menghindar, kita gak akan bisa lari gitu dari kenyataannya. Terima saja dan kita harus ya jalanilah apa adanya gitu. Siap Bang Ali, siap. Tetap santuy meskipun panik. Meskipun panik. Oke Bang Ali, makasih banget udah mau datang ke podcast kita hari ini. Seneng banget bisa sharing-sharing karena ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Apalagi teman-teman mahasiswa akhir, dan mungkin jadi ada gambaran nih buat adik-adik tingkat akhir harus seperti apa, atau kan dipikirannya serem banget nih tingkat akhir, padahal enggak seserem itu gitu. Takut yang dibayangkan. Tetap santai aja, santai. Oke, sekali lagi makasih dan maaf nih gak bisa memberikan hal-hal yang gimana gitu, tapi semoga yang Bang Ali sampaikan itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Mungkin yang tadinya udah pasrah, udah udah deh gue nyerah, tapi setelah denger ini akhirnya ada lagi semangat baru. Benar. Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Sebetulnya kalau lihat poin penting atau enggaknya sih itu tergantung teman-teman. Tapi ya kita di sini memang juga sharing benar. Oke, sebelum ditutup ada mau yang disampaikan dulu nggak? Oke, udah tadi cukup. Oke, baik teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terus jangan lupa juga di share nih ke teman-temannya, barangkali ada yang belum tahu ternyata PKA punya podcast loh, yang bisa ngasih kalian konten-konten menarik, informasi-informasi seputar kampus dan lainnya. Betul sekali. Apanya yang betul? Betul, PKA podcast. Betul, subscribe-nya ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Gitu kan biasanya kalau di YouTube. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Seru banget. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa menghadirkan narasumber yang tidak kalah luar biasa, dan kita nanti sharing-sharing lagi. Iya. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.